Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Mujua Horas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah serta diberi rezeki yang melimpah. Amin. Nah, teman-teman semua, hari ini kami tidak ada kegiatan apa-apa ya teman-teman semua, karena rasanya kurang enak badan ya. Jadi pekerjaan pun di sini sebenarnya memang masih ada ya teman-teman semua. Tapi karena situasi badan kurang mengizinkan, rasanya entah bagaimana, mungkin karena kita semalam itu terlalu beberapa hari ini kerja agak memaksa ya, karena ada tukang di sini, sekalian kita juga membantu tukang. Dan semalam kita juga eh, mengecat di atas dengan terpaksa ya teman-teman semua. Bagaimana lagi ya, karena tukang pun katanya dia pun merasa bagaimana gitu ya teman-teman semua, karena situasi hubungan rumah kita terlalu tajam katanya. Jadi ya kita pun minta tolong dengan dia, walaupun kita bilang kita kasih upah, tapi dia sepertinya bukan tidak mau ya, rasanya sepertinya agak malas gitulah teman-teman semua. Jadi kita beranikan diri untuk mengecat yang di atas ya teman-teman semua. Jadi kita hari ini tidak ada kegiatan ya teman-teman semua, istirahat. Nah, penting kita sehat-sehat aja teman-teman semua. Tapi ya teman-teman semua, kami ada cerita sedikit ya teman-teman semua, cerita masalah tentang zaman dulu, menyangkut dengan anak-anak ya teman-teman semua. Dimana cerita itu suatu kerajaan, kerajaan itu tidak mempunyai keturunan, sudah lama berumah tangga tidak ada keturunan ya teman-teman semua. Dan raja dengan ratu itu orangnya sungguh sangat baik, perhatian pada rakyatnya, pada penggawa-penggawanya semua ya teman-teman semua. Dan raja dan ratu itu kemana-mana dia itu namanya itu baik ya teman-teman semua. Dan sesudah lama mereka berumah tangga, pada suatu hari mereka mempunyai seorang anak, yaitu anak itu seorang perempuan ya teman-teman semua. Anak itu dimanja dan disayang lama-lama, tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan. Anak mereka pun sudah meranjak mau dewasa ya teman-teman semua. Pada suatu hari dia berulang tahun. Setiap ulang tahun dia itu raja dan ratu, begitu juga keluarga-keluarganya memberikan hadiah berupa cincin, berupa gelang, perhiasan-perhiasan yang mewah-mewah ya teman-teman semua. Ya pada saat itu, di zaman itu yang banyak yang diberikan hadiah-hadiah itu dia berupa cincin dengan gelang ya teman-teman semua. Kalau ibarat kalau kalung pun ada juga, lengkap lah perhiasannya anak yang sudah beranjak dewasa itu ya teman-teman semua. Dan anak itu favoritnya dia udang ya teman-teman semua, udang galah. Nah, pada suatu hari sesudah dia beranjak dewasa, karena dia selalu kesukaan dia udang, dan dia penasaran udang itu asalnya dari mana. Dan dia meminta kepada sang raja bagaimana dan di mana didapatkan udang, begitu ya teman-teman semua. Nah, pada suatu hari pesuruh atau pegawai raja membawa sang gadis itu pergi ke sungai untuk mencari udang ya teman-teman semua. Nah, di sana karena sang putri tidak pernah keluar dari istana, sang pegawai sibuk mencari udang
pada zaman dulu tidak ada sistem setrum, tidak ada sistem racun ya teman-teman semua, menggogoh aja dengan tangan gitu ya teman-teman semua. Dia karena dia merasa lelah, dia beristirahat di bawah bambu dan di atas bebatuan ya teman-teman semua. Nah, di mana pegawai-pegawai raja itu sibuk mencari udang, sehingga jauhlah jarak daripada si putri dengan para pesuruh-pesuruh atau pengawal-pengawal putri itu yang mencari udang ya teman-teman semua. Karena riak air pun deras, situasi jarak agak jauh, walaupun si putri ini memanggil, mereka itu sudah tidak dengar lagi ya teman-teman, karena memang keasikan cari udang ya. Dan ketepatan pada waktu itu ada dari kampung sebelah begitulah itu ya teman-teman semua, datang ke sungai itu ingin mencari bambu. Di saat mereka itu mencari bambu, di situ terlihatlah sang putri duduk di atas batu ya teman-teman semua. Dan mereka yang mau mencari bambu itu ada 3 orang ya teman-teman semua. Mereka itu, salah satu di antara mereka melihat perhiasan daripada si putri ya teman-teman semua. Dan yang teman yang satu berkata kepada teman yang lainnya, bagaimana kalau kita ambil emas daripada si anak ini, begitu ya teman-teman semua. Akhirnya mereka sepakat dan mereka bertiga menghampiri putri itu ya teman-teman semua. Dan mereka bertiga tegur sapa dengan si putri, karena memang niat mereka sudah ingin mengambil harta yang berada di badan si putri. Mereka menangkap dan menutup mulutnya, tapi karena si putri yang meronta dan berteriak dengan tergesa-gesa, teman yang satunya mencabut parang yang terselip di pinggangnya dan memotong tangannya ya teman-teman semua, kedua belah tangannya, hingga mengambil perhiasannya. Dan teman-teman yang lainnya pun terjadi panik ya teman-teman semua. Sebenarnya mereka bukan ingin menghabisi si putri nyawanya ya teman-teman semua, hanya mengambil emasnya. Karena dia meronta dan mengambil barang-barang yang perhiasan di tangannya pun agak susah, dan mereka memotongnya ya teman-teman semua, dan mereka lari. Walaupun bagaimana teriak ya, bagi penggawa atau penyuruhnya itu atau pengawalnya yang sedang sibuk mencari udang tidak mendengarnya teman-teman semua, dan mereka itu bertiga berlari. Tertinggallah si putri karena pingsan karena dipotong tangannya teman-teman semua. Dan sesudah itu tak lama kemudian datanglah yang pencari udang menghampiri ke putri ya teman-teman semua. Begitu sampai di situ, si putri tadi sudah berlumuran darah, tangannya telah terpotong ya teman-teman semua. Dan mereka sibuk membawa pulang si putri. Perjalanan sebelum sampai di kerajaan, si putrinya pun sudah meninggal ya teman-teman semua. Nah, di sini cerita ini teman-teman semua, ini hanyalah cerita pasti iya dan tidak ya teman-teman semua, tapi kami pernah membaca dengan buku cerita. Ceritanya ini yang kami ceritakan hanya simpelnya saja teman-teman semua. Di situ kami ambil hikmahnya, kami petik dari situ, mengatakan bahwasanya kepada seorang anak itu boleh disayang tapi jangan terlalu dimanja ya teman-teman semua, karena akan membebankan mereka sendiri, akan menyusahkan diri mereka sendiri ya teman-teman semua. Seperti itulah juga dengan anak kami Dek Fiona ya teman-teman semua, dan juga uanya.
semenjak dia sudah mulai agak besar, dari kecil lah sudah kami belajarkan untuk tentang disiplinnya teman-teman semua. Contoh seperti yang sehari-hari teman-temanku semuanya melihat bagaimana aktivitas Dek Fiona pergi bersekolah, pergi mengaji, menyapu, mencuci piring, dan sebagainya ya teman-teman semua. Kalau kita tidak, sebenarnya itu bukan seutuhnya semuanya itu kemauan dari diri dia sendiri ya teman-teman semua, karena banyak arahan juga daripada kita. Karena yang kita jagakan seperti itu ya teman-teman semua. Memang mereka satu perempuan satu laki-laki ya teman-teman semua. Kita memang sangat sayang dengan mereka, tapi kita tidak memanjakan mereka karena takut seperti itu tadi ya teman-teman semua. Terlalu memanjakan, kita biarkan tidak bekerja, tidak berkegiatan, dan lain sebagainya. Tentu nantinya akan merugikan dirinya sendiri juga ya teman-teman semua. Apabila nanti mereka sudah dewasa, ataupun mereka nanti sudah berumah tangga, tidak mengerti tentang bagaimana yang namanya yang kesusahan, artinya tidak mengerti tentang pekerjaan, tentu akan merugikan dirinya sendiri ya teman-teman semua. Seperti kami pribadi ya teman-teman semua, kami tidak paham tentang namanya yang bisa dibilangkan untuk keseharian, untuk ibadah begitulah teman-teman semua. Karena kami ini belajarnya di hari tua ya teman-teman semua. Kami merasa rugi sekali ya teman-teman semua, tidak bisa untuk membaca Quran, untuk bersolat. Dulunya kami tidak paham untuk itu ya teman-teman semua, bagaimana untuk yang lain sebagainya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi maka kami berusaha untuk mereka seperti Ua, seperti Fiona, bagaimana agar bisa untuk bekal kedepannya nanti ada dengan mereka untuk diri sendiri ya teman-teman semua. Seperti Ua, kami masukkan ke sanawiyah seperti Dek Fiona. Alhamdulillah dia ke pesantren. Walaupun begitu masih tetap juga kuat dorongan daripada kita ya teman-teman semua, bagaimana dia agar bisa mendapatkan ilmu. Ya kita dorong mereka untuk mengaji dan lain sebagainya ya teman-teman semua. Karena biar bagaimanapun sayangnya kita dengan anak-anak, suatu hari nanti mereka juga akan pisah dengan diri kita sendiri ya teman-teman semua. Seperti sekarang ini Ua, anak kami yang paling tua, dia sekolah di Medan ya bersama opungnya. Tentu apabila Ua di sana tidak bisa menyelesaikan diri, tentu Ua di sana pun pasti tidak nyaman ya teman-teman semua. Karena selama dia Ua dengan kami sudah mendidik Ua semaksimal mungkin bagaimana hidup, bagaimana kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, Ua pun kami bawa walaupun tidak semaksimalnya ya teman-teman semua. Walaupun kami ke kebun, walaupun ibaratnya pergi bertanam tanaman, masa dulu kami pergi berpompong, di rumah pun Ua tetap juga ikut membantu mamaknya ya teman-teman semua, ya seperti cuci piring ataupun menyapu. Demikian juga Dek Fiona ya, terlebih-lebih Dek Fiona ini perempuan ya teman-teman semua. Hal seperti ini mesti kita tanamkan kepada mereka ya teman-teman semua, agar mereka itu nantinya bisa untuk menjadi jati diri sendiri ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, bila mana ada kesilapan, kesalahan tentang cerita kami ini, kami mohon maaf ya teman-teman semua. Karena pada hari ini kami tidak ada kegiatan ya teman-teman semua, karena menyangkut badan pun kurang enak ya teman-teman semua. Nah teman-temanku semuanya,
Kiranya seperti ini aja pertemuan kita pada hari ini tentang hal cerita ini ya teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah daripada cerita ini. Bila mana ada kekurangan dan kesilapan kami mohon maaf. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya atas perhatiannya dan dukungannya. Dimanapun teman-teman berada, apapun aktivitasnya, semoga dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, ketahuilah satu hal teman-teman semua, apabila kita tanam padi teman-teman semua masih tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput teman-teman semua jangan harap tumbuh padi. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mujua-jua, horas. Dadah teman-temanku semua, sampai jumpa lagi.